Selanjutnya sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Dua tersangka spesialis tabung gas LPG 3 kg diringkus aparat Polres Serang, Banten. Kedua tersangka terpaksa ditembak kakinya saat penangkapan. Dalam aksinya, para tersangka membobol pangkalan gas LPG di Kampung Tegal, Sapan, Desa Petir, Serang, Banten 22 Februari lalu dan menggasak 119 tabung gas LPG 3 kg. Pelaku yang berjumlah 3 orang merusak kunci gembok toko dan mengangkut tabung gas LPG menggunakan kendaraan bak terbuka. Polisi kini tengah memburu satu tersangka lain yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tim Gegana Polda Metro Jaya mendatangi rumah milik terduga dukun santet Haryanto di Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin siang. Penyisiran tim Gegana dilakukan pasca temuan senjata api, puluhan peluru serta satu buah granat nanas di rumah Haryanto. Kehadiran tim Gegana dimaksudkan untuk melakukan sterilisasi pasca temuan tersebut. Hingga saat ini Haryanto masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Polsek Ciputat Timur. Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat mengungkap penyalahgunaan BBM subsidi dengan modus memodifikasi tangki mobil. Dalam kasus ini polisi mengamankan 2 mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi hingga muat 200 liter BBM. Polisi juga menyita 1 unit pom mini berikut puluhan jerigen dan ratusan liter solar subsidi yang belum sempat terjual. Barang bukti yang disita tersebut merupakan milik tersangka berinisial S yang beraksi seorang diri. Bahan bakar solar subsidi yang dibeli tersangka seharga Rp6.800 dijual kembali dengan harga Rp8.500. Sedangkan untuk Pertalite dijual kembali seharga Rp11.800 setelah dibeli seharga Rp10.000. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Sebuah kapal ikan asing berbendera Malaysia ditangkap kapal patroli Ditpol Air Korpol Airut Bahar Kampolri karena melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka. Dalam aksinya, kapal yang diawaki 4 orang itu mematikan alat Automatic Identification System atau AIS saat memasuki perairan Indonesia dengan mengekori kapal-kapal niaga. Hal itu dilakukan untuk mengelabui kapal patroli keamanan perairan Indonesia. Ironisnya, tersangka juga memanfaatkan nelayan lokal sebagai mata-mata. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa ikan campuran, kurang lebih 200 kg beserta alat tangkapnya berupa 1 buah jaring. Atas perbuatannya, nahkoda kapal asing itu dijerat Undang-Undang Perikanan dan terancam hukuman 8 tahun penjara serta denda maksimal Rp15 miliar. Aparat Polsek Bangalsari Senin sore mendatangi rumah Solehati di Desa Tugusari, Kecamatan Bangalsari, Jember, Jawa Timur. Kedatangan polisi untuk memeriksa kondisi wanita parubaya itu yang baru saja dipulangkan dari puskesmas karena menderita luka di perutnya. Korban mendapatkan 5 jahitan di bagian perut usai diserang menggunakan pisau oleh temannya sesama penjual kue di Sekolah Dasar Curah Kalong 1. Polisi telah menangkap pelaku Sriwati bersama barang bukti pisau yang digunakan untuk menganiaya korban. Polisi masih mendalami motif pelaku, namun informasi awal dari sejumlah saksi mata menyebut pelaku dan korban sempat terlibat cekcok Senin pagi saat tengah sama-sama menyiapkan dagangan. Membobol uang milik majikannya sebanyak Rp73 juta. Yunita Sari, 31 tahun, seorang asisten rumah tangga yang baru 1 bulan bekerja di rumah majikannya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, diringkus polisi. Meski sempat bersembunyi selama 2 bulan lebih, polisi menangkapnya di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Korban mengatakan pembobolan rekening melalui ATM ini dilakukan tersangka dengan mencoba-coba memasukkan nomor PIN yang berisikan tanggal lahir korban. Meski meminta maaf kepada korban sambil menangis, tersangka tetap akan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.